Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian selalu jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli bisa nampak lebih rileks setelah timnya sukses melenggang mulus ke babak 32 besar Liga Eropa. Stefano Pioli bahkan memberikan komentar candaan pasca kemenangan AC Milan atas Celtic Jumat 4 Desember 2020. Berlangsung di Stadion San Siro, Rossoneri mampu mengalahkan Celtic lewat kedudukan 4-2. Gol-gol yang dihasilkan AC Milan masing-masing menjadi milik Hakan Calhanoglu, Samu Castillejo, Brahim Diaz, dan Peter Hook. Adapun dua gol balasan dari Celtic dihasilkan lewat Tom Rogic dan Edson Edouard. Pasca pertandingan, Stefano Pioli memberikan komentar candaan mengenai kemenangan timnya. Juru taktik berkepala pelontos itu mengakui bahwa timnya sempat mengujinya lewat dua gol ketertinggalan lebih dahulu. AC Milan memang dalam 15 menit awal babak pertama tertinggal 2 gol. Namun bak tersengat, AC Milan langsung tampil tancap gas dan memborong 4 gol untuk membalikkan keadaan. Pemain nampaknya menguji saya, tertinggal 2 gol. Apakah saya sudah pulih atau belum sepenuhnya? Canda Pioli dikutip dari laman Football Italia. Terlepas dari hal tersebut, Pioli mengaku bangga atas kinerja timnya. Meskipun banyak mengandalkan pemain muda, namun AC Milan di mata Pioli, pemain AC Milan banyak belajar dan tumbuh menjadi pemain dan tim yang lebih baik. Kami memulai dengan baik, tapi dua gangguan itu menyebabkan masalah. Ini bisa menjadi momen yang bisa diajar untuk membantu kita tumbuh. Bahkan ketika tertinggal 2 gol, kami harus tetap bermain sebagai tim, yang kami lakukan hari ini. Zlatan Ibrahimovic belum pulih sepenuhnya dari cedera yang membekapnya. Sang singa Swedia masih harus absen membela AC Milan di Liga Italia pekan ini. Ibrahimovic mengalami masalah otot saat Milan menggasak Napoli 3-1 di San Paolo Senin 23 November 2020 pada pekan ke-8 Serie A. Dia ditarik keluar pada menit ke-79 setelah sebelumnya memborong 2 gol ke gawang Napoli. Cedera yang dialami Ibrahimovic membuatnya harus absen selama 10 hari. Akibatnya striker 39 tahun itu tidak diikutsertakan Milan kontra Celtic di Liga Eropa Jumat 4 Desember 2020. Stefano Pioli menyampaikan kondisi terkini yang dialami Zlatan Ibrahimovic usai timnya menang 4-2 atas Celtic. Dia menyebut pemain bintangnya itu belum sembuh dan harus absen lagi di pertandingan berikutnya melawan Sampdoria 7 Desember 2020. Pioli tidak mau ambil resiko terkait kesehatan Ibrahimovic. Dia menegaskan jika ex-bintang Juventus, Inter Milan, dan Barcelona tersebut adalah pemain sentral di timnya saat ini, yang mana kehadirannya berdampak positif buat rekan setimnya. Ibrahimovic memang tampil gemilang bersama Milan sejak awal musim ini. Dia sudah membuat 10 gol dari 6 laga di Italia, serta menduduki posisi top skor sementara Serie A. Ibrahimovic, kami harus berhati-hati. Ibra adalah pemain penting, bahkan ketika dirinya tidak bermain. Rekan setimnya mengeksploitasi kehadirannya dengan baik, kata Pioli. Dilansir dari Delo Sport. Saya tidak berpikir dia bisa kembali di pertandingan hari Minggu nanti. Anda mesti berhati-hati dengan masalah otot. Lebih baik kalah dalam pertandingan ketimbang kehilangan yang lain, ujarnya. Hasil Liga Eropa ditandai dengan kemenangan AC Milan yang membuat kebahagiaan tersendiri bagi Brahim Diaz. Brahim Diaz turut berkontribusi dalam kemenangan comeback AC Milan atas Celtic yang berakhir 4-2 di San Siro pada Jumat 4 Desember 2020 dini hari. Berkaca pada kemenangan ini membuat kebahagiaan tersendiri bagi Brahim Diaz yang turut menyumbang 1 gol. Pemain pinjaman dari Real Madrid ini berhasil menunjukkan kontribusinya setelah datang dari bangku cadangan. Saya sangat senang berada di sini karena saya merasa sangat baik di klub besar seperti Milan, kata Brahim Diaz pada Sky Sport Italia. Saya bermain dimanapun pelatih menginginkan saya. Saya tahu bahwa saya harus meningkat dan saya sangat senang bisa melakukannya di klub ini. Brahim Diaz juga turut mengomentari kehadiran Stefano Pioli setelah menjalani isolasi mandiri selama 18 hari. Stefano Pioli baru saja menyelesaikan isolasi mandirinya setelah dinyatakan positif COVID-19. Kembalinya Pioli sangat positif. Stafnya memungkinkan kami untuk bekerja dengan baik. Kehadirannya memberi kami dorongan ekstra. Kami puas dengan kinerjanya, tungkas pemain berusia 21 tahun tersebut.
Segera teken kontrak, AC Milan siapkan 119 miliar untuk Donnarumma. AC Milan dikabarkan telah menyiapkan gaji senilai 7 juta euro per tahun agar Gianluigi Donnarumma mau menekan perpanjangan kontrak yang sudah disodorkan. Negosiasi antara AC Milan dan Donnarumma yang berjalan alot memaksa manajemen klub untuk menyodorkan tawaran kontrak senilai 7 juta euro yang diharapkan bisa membuat kiper andalan mereka tersebut mau bertahan di San Siro. Laporan dari Milan News menyebut jika Donnarumma telah menyatakan keinginannya untuk terus bertahan di San Siro dan bermain untuk AC Milan. Kabarnya Donnarumma mau menurunkan permintaan gajinya senilai 8 juta euro per tahun dengan durasi kontrak selama 3 tahun dan menerima penawaran yang dilayangkan oleh AC Milan. Penawaran dari AC Milan sendiri membuat gaji Donnarumma yang tadinya berada di angka 6 juta euro setahun naik sebanyak 1 juta euro. Sebelum negosiasi antara AC Milan dan Gianluigi Donnarumma berjalan sangat alot. Bahkan Rossoneri dikabarkan terancam bakal ditinggal oleh salah satu pilar andalannya itu di akhir musim 2020-2021 ini, di mana kontraknya akan habis di bulan Juni 2021. Tetapi pelan tapi pasti AC Milan segera sabar terus melakukan negosiasi demi mempertahankan salah satu aset terbesarnya itu. Keinginan Donnarumma untuk terus bertahan di AC Milan kemungkinan besar didasari oleh revolusi yang dilakukan Stefano Pioli. Revolusi tersebut berhasil mendongkrak performa AC Milan di musim ini. Seperti diketahui, mereka sementara ini bertengger di posisi puncak klasemen Serie A Italia dengan raihan 23 poin dan belum terkalahkan hingga giornata ke-9 ini. Bedah formasi menjanjikan AC Milan dengan kehadiran Florin Thauvin. Kedatangan bintang Marseille Florin Thauvin ke klub Liga Italia AC Milan diyakini bakal mengubah wajah klub menjadi semakin mengerikan musim ini. Lansir dari laman portal berita Calcio Mercato, AC Milan dikabarkan telah mengincar winger Marseille yang bernama Florin Thauvin. Direktur teknik AC Milan Paolo Maldini disebut-sebut bakal mengorbankan Samu Castillejo demi mendapatkan bintang asal Perancis. Ketertarikan terhadap Thauvin muncul setelah agen sang pemain menawarkan sayap andalan Marseille tersebut ke kubu AC Milan. Minat Rossoneri pun menguat setelah mengetahui kontrak Thauvin akan habis akhir musim ini, yang berarti ia bisa didatangkan secara gratis. Pembicaraan antara kubu AC Milan dengan agen Thauvin dimulai pada awal Oktober dan masih terus berlanjut hingga saat ini. Kedua kubu pun dilaporkan dipenuhi optimisme bahwa kesepakatan akan segera terwujud. Rossoneri dikabarkan ingin mendapatkan Thauvin lebih cepat pada Januari nanti. Dilansir dari Sempre Milan, Marseille siap melepasnya dan telah memasang bandrol cukup murah karena kontrak Thauvin bakal habis pada Juni 2021. Klub Ligue 1 Prancis itu siap kehilangan Thauvin asalkan mendapatkan 15 juta euro. Menariknya jumlah tersebut hanya separuh dari perkiraan harga sebenarnya sang pemain yang mencapai 32 juta euro. Sandro Tonali mengungkapkan apa yang diinstruksikan pelatih Stefano Pioli lewat pelatih pengganti Daniel Bonera setelah hasil imbang melawan Lille di Liga Eropa. Tonali diberi kesempatan lagi untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan setelah menjadi starter dan duet dengan Franck Kessié di lapangan tengah. Ternyata pemain pinjaman dari Brescia itu berhasil membuat dampak bagi tim setelah memberikan umpan kunci kepada Ante Rebic dari area pertahanan ke kotak penalti lawan. Akhirnya meski bukan Rebic sendiri yang mencetak gol, penyerang asal Kroasia itu memberikan asis kepada Samu Castillejo yang berhasil mencetak gol. Ternyata Pioli memang telah memahami bakat dan kemampuan dalam memberikan umpan vertikal ke pertahanan lawan, dan itu terbukti pada laga di Prancis. Memainkan umpan vertikal adalah apa yang diinginkan pelatih Pioli dari saya, serta Bonera, dan itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan segera setelah saya memiliki ruang, katanya dikutip dari via Rossoneri Blog. Gelandang berusia 20 tahun itu pun mulai mengerti perannya bagi skuad dan mulai menunjukkan kelasnya setelah serangkaian pertandingan yang dijalaninya sejak bergabung ke San Siro. Hal pertama yang harus dilakukan dan jika ingin memungkinkan memberikan umpan adalah bermain pada tempo yang lebih rendah, dan itu adalah sesuatu yang kami kerjakan dalam latihan, kata Tonali. Pemain timnas Italia itu semakin hari semakin percaya diri meski sepertinya ia belum tampil dalam performa terbaiknya. Dia tidak tampil begitu bagus pada pertandingan sebelumnya di San Siro, tapi membuktikan pada laga Lille bahwa dia berpeluang menjadi starter sekaligus memberikan istirahat kepada Benacer atau Kessié. Sejauh ini pemain bernomor punggung 8 itu baru benar-benar menemukan ruang di Liga Eropa, tetapi jalan adaptasi dan pertumbuhannya terus berlanjut dan mulai membuahkan hasil.
Tidak mudah bagi setiap pemain muda untuk tiba di klub top seperti Milan dan dalam tim dengan mesin yang diminyaki dengan baik.